Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Karisma Fabriska. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penilaian investasi jangka panjang pada mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Pengertian teknik penilaian investasi jangka panjang. Teknik penilaian investasi jangka panjang menurut para ahli adalah bentuk analisis untuk menilai daya tarik atau kelayakan sebuah investasi untuk dilakukan atau tidak. Analisis ini mencakup beberapa teknik pembiayaan seperti besaran investasi awal, arus kas, tingkat diskon atau pengembalian, dan periode investasi. Selanjutnya ada investasi jangka panjang, itu adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutarkan kelebihan uang kas. Nah, tujuan investasi jangka panjang ini untuk melindungi, mempermudah, mempertahankan bisnis atau menjaga hubungan perdagangan. Investasi semacam ini akan tetap dipertahankan selama hubungan usaha masih saling menguntungkan. Tujuan investasi jangka panjang yang pertama itu ada untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk kepentingan suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mengontrol ataupun mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang keenam, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis investasi jangka panjang itu yang pertama ada investasi tabungan berjangka. Nah, investasi ini adalah investasi yang tidak berisiko, fungsinya hampir sama dengan menabung. Tapi bedanya kita tidak dapat mengambil uang sebelum jangka waktu tabungan itu berakhir. Yang selanjutnya ada deposito, yaitu hampir sama dengan tabungan berjangka, namun kurun waktu yang tidak sepanjang tabungan berjangka. Selain itu, deposito ini memiliki bunga cukup besar daripada tabungan berjangka. Misalnya ada investasi emas. Nah, bila memiliki dana beku dan dalam waktu yang lama, lebih baik dialihkan saja untuk membeli emas batangan mulai dari 10 gram sampai 100 gram juga tersedia. Nah, nilai emas selalu naik sebanyak 30% dari dalam setahun. Jadi tidak ada rugi memiliki emas ini. Artinya emas ini mengikuti inflasi, tidak perlu terjadi nilai emas akan jatuh. Apalagi investasi dalam bentuk emas ini juga lebih bebas dari riba. Saja ada investasi saham. Nah, investasi saham ini kita harus benar-benar memperhatikan dengan baik kondisi pasar ataupun bursa saham. Kalaupun tidak, kita bisa meminta orang-orang yang lebih ahli untuk memilihkan saham bagi kita. Banyak sekali saham reksadana dijual, nilainya pun naik dan turun disesuaikan dengan fluktuasi pada pasar. Selanjutnya ada klasifikasi proyek investasi. Yang pertama itu ada penukaran. Nah, ini adalah investasi untuk menukar peralatan produksi yang telah usang dengan yang lebih baru. Selanjutnya penghematan biaya, investasi untuk menggantikan peralatan tua namun masih bekerja dengan peralatan baru yang lebih efisien. Selanjutnya ada ekspansi pasar dalam produk tradisional, investasi untuk memperluas fasilitas produksi sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan atas produk tradisional dalam pasar tradisional. Yang selanjutnya ada ekspansi pada produk baru atau pasar baru. Nah, investasi untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual produk baru dan mempunyai pasar baru. Selanjutnya ada regulasi pemerintahan, yaitu proyek investasi yang diwajibkan untuk memenuhi regulasi mengenai kesehatan ataupun keselamatan, pengendalian polusi, dan menaati kewajiban-kewajiban ilegal lainnya. Metode penilaian investasi itu yang pertama ada payback period, yaitu salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan kasus kas. Jadi payback period ini adalah lamanya sebuah investasi mencapai titik impasse atau break even point. Nah, periode pengembalian yang pendek menandakan investasi ini lebih menarik
Selanjutnya ada net value present, yaitu NPV, rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nah, nilai NPV ini dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa. Maka nilai NPV positif, maka investasi sebaiknya dilakukan. Selanjutnya ada internal rate of return, yaitu IRR, metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi yang bersangkutan. Nah, nilai IRR ini diperoleh dengan trial error tingkat diskon agar nilai NPV dari semua arus kas sama dengan 0. Nah, semakin tinggi nilai IRR, maka investasi tersebut akan semakin direkomendasikan untuk dipilih. Selanjutnya ada accounting rate of return, yaitu ARR, metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nah, nilai ARR ini menyatakan presentasi laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR ini, maka investasi dinilai semakin menguntungkan untuk dipilih. Misalnya ada profitability index atau PI, yaitu indeks profitabilitas merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nah, nilai PI ini yang lebih besar dari 1,0 dianggap sebagai investasi yang baik. Sekian presentasi saya mengenai teknik penilaian investasi jangka panjang. Apabila terdapat kesalahan kata-kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.